Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah ROG Phone 8, smartphone gaming terbaru dari Asus yang punya performa monster. Opsi RAM-nya itu tersedia sampai dengan 24 GB dan storage-nya sampai 1 TB. Ya, nggak salah dengar, itu RAM dan storage di smartphone, bukan di laptop, bukan di PC desktop, bukan. SoC-nya jelas, udah yang paling kencang saat ini, pakai Snapdragon 8 Gen 3. Layar AMOLED 165Hz, bisa main game sambil ngecharge seperti ini juga dia ya. Tentunya dia punya tombol L1, R1 yang dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung gaming yang overkill banget. Tapi Asus melakukan perubahan cukup signifikan dari sisi desain kali ini ya. Kali ini dia tampil dengan penampilan yang nggak terasa gaming amat. Asus mengatakan ingin membuat ROG Phone ini lebih menjangkau semua kalangan, tapi tanpa mengorbankan nilai jual utamanya pada smartphone-nya itu, yaitu performa gamingnya. Apakah dia tetap bisa dibilang sebagai rajanya smartphone gaming tahun 2024 ini? Apakah perubahan desainnya akan berdampak besar pada pengalaman gamingnya? Nah, simak reviewnya kali ini. Oke, Asus ROG Phone 8. Yang satu ini, seri ini hadirnya dengan 3 varian ya, dan tiga-tiganya masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah ROG Phone 8 dengan RAM 12GB, storage 256GB. Harganya di 10,9 jutaan ya. Lalu ada ROG Phone 8 Pro. RAM-nya 16GB, storage-nya 512GB, harganya di 14,9 jutaan. Dan kemudian yang paling monster adalah ROG Phone 8 Pro Edition ya. RAM-nya 24GB, ini benar-benar overkill sih ya, dengan storage 1 TB. Harganya di 19,9 juta. Ini menarik ya, kalau logonya buah-buahan kira-kira harganya berapa ya? Oke, untuk ROG Phone 8 dan ROG Phone 8 Pro itu ada beda sedikit, di mana dia menggunakan Anime Vision untuk logo belakangnya. Ini membuat logonya lebih tidak terlihat saat tidak menyala, dan kustomisasi LED-nya lebih keren serta variatif di sini. Sisi back covernya juga agak sedikit beda finishingnya, di mana yang ini doff ya atau matte ya, bukan yang licin di sini. Nah, kemudian terdapat kamera telefoto, bukan makro 5 megapiksel seperti di varian yang ada di bawahnya. Tapi kalau dari sisi performance sendiri sama-sama pakai Snapdragon 8 Gen 3 ya, jadi harusnya pengalaman gamingnya nggak terlalu jauh beda. Karena yang paling terjangkau sekalipun itu RAM-nya udah 12GB, udah oke ya. Nah, itu sekilas perbedaannya. Tapi untuk video kali ini kita akan fokus ke ROG Phone 8 varian dasarnya, yang tentunya harganya lebih bersahabat ya. Oke, sekarang mari kita lihat dulu isi box-nya. Tentunya di sini ada unit ROG Phone 8 tanpa screen protector di sini ya. Lalu ada charger 65 watt. Jadi tentunya ada chargernya, ada dong chargernya ya. HP gaming ada chargernya, harusnya nggak gaming juga ya. Lalu untuk kabelnya ada kabel USB Type C to C ya. Dan ada aero case. Ini cover lah ya mungkin ya. Ini ada sebuah case hard case di sini. Lalu ada SIM card ejector. Lalu ada earphone atau hands-free mungkin ya namanya ya. Oke lah, itulah barang langka banget nih. Dan ada paket dokumen. Luar biasa, lengkap banget. Ini luar biasa lengkapnya. Oke, untuk desain, yang satu ini perubahannya sangat signifikan. Kita bisa lihat ya dari si belakang. Nih tampilannya jadi nggak gaming banget. Apalagi kalau nggak dipasangin casingnya. Ini berasa banget tidak gaming. Semakin minimalis, dan ini mungkin akan jadi jawaban buat yang kurang suka dengan desain rame ala ROG Phone yang kemarin-kemarin ya. Suka atau nggak suka itu tergantung preferensi individu tentunya. Kalau kami sih ngeliatnya keren-keren aja yang kemarin, yang sekarang juga keren tapi dengan gaya yang berbeda. Opsi warnanya untuk yang satu ini adalah Phantom Black dan ada Storm Grey yang ada di meja saya dari tadi ya. Kemudian untuk dimensinya bisa lihat di tabel yang ini ya. Kita bisa lihat ini perbandingan ROG Phone 8 dibandingkan ROG Phone 7 ya. Jadi dia lebih pendek dan lebih tipis di sini. Nah, kalau beratnya atau bobotnya itu kurang lebih 225 gram. Ini lebih ringan sekitar 14 gram dibandingkan ROG Phone 7. Nah, untuk ROG Phone 8 sekarang ini semua serinya udah dilengkapi dengan sertifikasi IP68 ya. Jadi walaupun dia HP gaming tapi daya tahan terhadap air dan debunya luar biasa. Kejebur juga nggak ada masalah ya. Mau dicelupin juga nggak masalah sih ya. Dia bisa dicelupin ke dalam air bersih sekitar 1,5 meter dengan durasi 30 menit. Tapi kita tidak akan merekomendasikan smartphone ini dibawa berenang ya. Ini lebih untuk kondisi tidak disengaja. Dan
kami tidak menyarankan kalian main game pakai ini kalau panas dicelupin ke air. Jangan lakukan itu ya. Saya tahu ada yang udah gatal mau melakukan itu. Jangan ya. Nah, sekarang mari kita lihat sisi bodinya. Di kanan ada tombol power, tombol volume, dan ada 2 tombol sentuh yang Asus sebut sebagai air trigger. Nah, yang satu ini berfungsi sebagaimana layaknya tombol L1 dan R1 pada controller. Ini udah jadi ciri khasnya ROG Phone sejak dulu dan tetap diteruskan sampai sekarang. Lalu kita lihat di bagian atas ini ada mikrofon. Di kiri ada satu port USB-C 3.1 Gen 2. Ini juga sebuah fitur khas ROG Phone yang membuatnya sangat beda dibandingkan smartphone lainnya. Walaupun mau bilang gaming, tapi biasanya bedanya di sini nih ya. ROG Phone akan beda banget. Di sisi bawah ada mikrofon, ada satu port USB-C 2.0, ada SIM tray dual SIM tanpa slot microSD tentunya. Lalu ada grill speaker dan masih ada headphone jack. Ini pemandangan yang sangat langka sekali untuk smartphone kelas atas masa kini. Memang agak sayangnya speakernya ini udah nggak front facing lagi, jadi udah nggak ngadep ke kita lagi. Tapi sesungguhnya kita masih bisa bilang dari segi kualitas speakernya masih sulit ditandingi oleh smartphone lain manapun tahun 2024. Terlalu gila speakernya, terlalu mantep bener di sini. Cuma sayangnya nggak ngadep ke depan aja. Ya, nah beralih ke sisi belakang. Di sini ada logo ROG dengan LED yang bisa diatur warnanya itu mau seperti apa. Kemudian ada setup triple kamera. Ini terdiri dari kamera utama 50 megapiksel. Ini pakai Sony IMX890 dengan perekaman video up to 8K 24 fps. Dan dia juga bisa merekam video up to 4K 120 fps. Kemudian ada kamera ultrawide 13 megapiksel dengan perekaman video up to 4K 30 fps atau bisa 1080p 60 fps juga. Dan di sini ada satu lagi kamera makro 5 megapiksel. Untuk kamera makronya ini sayangnya belum support perekaman video dari aplikasi kamera bawaannya. Beralih ke sisi depan, ini ada earpiece yang sekaligus juga speaker. Posisinya ada di area bezel atas. Kemudian di bawahnya ada kamera selfie 32 megapiksel dalam bentuk punch hole kali ini. Dengan perekaman video maksimum di 1080p 30 fps. Ini sayang banget ya, kamera selfie-nya belum ada peningkatan sejak ROG Phone 7. Padahal ROG Phone 6 dan 2 generasi kemarin itu punya kamera selfie yang spesifikasinya lebih tinggi nih. Dari segi panel layar ini nggak terlalu banyak upgrade dari pendahulunya yang ROG Phone 7. Tetap jadi salah satu layar terbaik untuk gaming. Layarnya pakai Samsung AMOLED 165Hz. Layarnya super terang dan warnanya bisa gonjreng parah di sini ya. Untuk touch sampling rate-nya itu up to 720Hz. Jadi kalau soal responsivitas layarnya itu udah nggak perlu diragukan lagi lah. Yang berubah secara signifikan adalah bezel layarnya. Asus sepertinya dalam tanda kutip mengorbankan front facing speaker supaya bodinya bisa dibuat lebih kecil dan bezel layarnya itu dibuat lebih tipis. Jadi dari depan ini memang terlihat lebih modern aja. Nah, kalau untuk alat gambutnya ROG Phone 8 ini punya beberapa mode warna di layar. Ada yang namanya optimal, ini jadi setting defaultnya. Lalu ada natural, cinematic, standar, dan ada opsi untuk pengaturan manual. Nih, dilihat ya hasil tes color gambutnya untuk semua mode. Kalau kalian mencari yang paling dekat dengan 100% sRGB, itu ada di setting standar. Sedangkan mode lainnya lebih pas untuk ngegame atau nonton film. Nah, lanjut ke spesifikasi internalnya. Tentunya dia seperti kita bahas tadi pakai Snapdragon 8 Gen 3 ya. Ya 4 nanometer TSMC ya. Oke, untuk RAM 12GB LPDDR5X, storage-nya 256GB UFS 4.0 tentunya karena pakai 8 Gen 3. Baterainya nah ini 5500 mAh. Ini teoritis agak turun dibandingkan pendahulunya yang 6000 mAh. Tapi bukan berarti otomatis jadi lebih boros. Nanti kita lihat di hasil tesnya. Kan udah berapa kali bilang ya, jangan lihat mAh-nya, jangan lihat kapasitasnya, tapi lihat hasil pengujiannya. Kemudian untuk charging dia pakai 65 watt hypercharge dan ROG Phone 8 ini juga mendukung fitur bypass charging. Ini terang-terangan bypass charging banget ya. Ini seperti jadi fitur wajib untuk sebuah smartphone gaming ya. Penggunaan paling idealnya adalah colok charger ke USB-C yang di samping, lalu kita bisa gaming tanpa mikirin baterai bakal habis. Dan karena baterai di bypass, kita jadi nggak perlu khawatir ini akan bikin baterai jadi cepat rusak atau panas gitu ya. Nah, di dalam setting baterai juga tersedia fitur battery care yang ditujukan untuk membuat baterai lebih awet lagi. Di sini kita bisa mengatur limit charging maksimum, bisa dipilih 80, 90 atau 100%. Mengatur kecepatan charging dan menjadwalkan charging juga bisa di sini. Udah kayak laptop ya. Lalu untuk sensor-sensor ya jelas ini lengkap banget ya. Dia bahkan punya ultrasonic sensor untuk air trigger dan grip press. Lalu untuk cooling system, Asus menyebutnya sebagai 360 degrees SoC cooling system Gen 2. Konsepnya masih mirip dengan ROG Phone 7 kemarin, di mana dia menggunakan desain prosesor di tengah-tengah body. Yes, desain berubah,
posisi prosesornya tetap sama. Desain ini membuat pendinginan internal atau eksternal bahkan ya jadi jauh lebih efektif dan cocok kalau dipadukan dengan cooler-cooler model Peltier. Nah, kalau buat yang saat ini cocok banget emang ya. Untuk konektivitas tentunya ini 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Nah, untuk SoC-nya sendiri sih udah support Wi-Fi 7, tapi kita baru bisa buktikan kalau dia pasti bisa jalan di Wi-Fi 6 karena ya di Indonesia kan nggak ada Wi-Fi 7, belum bisa ya. Nah, untuk Wi-Fi sharing dia support, lalu NFC tentunya ada, Bluetooth versi 5.4 dan display out tentunya bisa di sini. Seperti biasa, catatan pentingnya fitur display out ini hanya bisa untuk USB-C port yang ada di samping. Kalau port yang ada di bawah itu nggak bisa ya, jadi pakai yang di samping. Selain untuk display out, untuk transfer data pun USB yang di samping ini bisa lebih kencang karena udah pakai USB-C 3.1 Gen 2, sedangkan kalau yang di bawah kan baru USB 2.0 aja. Untuk USB, OTG-nya bisa nggak? Atau OTG-nya bisa nggak? Bisa. Dan nggak cuma flash disk, SSD pun bisa kebaca di sini kalau dibutuhkan. Untuk OS, nah UI yang dipakai di sini adalah ROG UI berbasis Android 14. Asus menjanjikan 2 kali Android update dan 4 tahun security update. Bicara soal fitur khas ROG Phone tentunya tetap ada di sini, seperti ada di menu Game Genie ini. Untuk akses Game Genie ini kita tinggal swipe dari pojok layar seperti ini. Nah, di dalam Game Genie ini terdapat banyak fitur seperti real time info untuk mantau FPS game ya, frame rate-nya, setting manual refresh rate, pengaturan air trigger, screen record, makro dan sebagainya. Fitur gamingnya tetap overkill sih yang satu ini. Dari dulu sampai sekarang belum ada kompetitornya, belum ada yang lawan ya yang bisa bikin kayak begini tuh ya baru dia doang nih yang selengkap ini. Kalau dibahas semuanya, kayaknya videonya akan panjang parah sih. Tapi kita coba bahas fitur-fitur yang mungkin tidak akan kalian temukan di smartphone lain selain ROG Phone ini. Fitur spesial yang membuat pemain Genshin Impact terheran-heran. Ada fitur baru di sini namanya adalah X-Sense. Dikatakan Asus ini adalah fitur AI untuk membantu pengalaman gaming kita. AI untuk gaming, oke. Fitur ini baru bisa dipakai di Genshin Impact, Arena of Valor dan juga Honkai Star Rail. Tapi untuk game yang paling optimal itu baru di Genshin Impact. Jadi mari kita lihat cara kerja X-Sense di Genshin Impact. Yang pertama ada auto pickup. Sesuai namanya, kalau kita melewati benda-benda yang bisa diambil saat fitur ini aktif, item tersebut akan otomatis diambil semuanya tanpa kita perlu mencet apa-apa. Gimana? Praktis, jalan-jalan aja udah keambil semua itu. Kemudian ada auto run. Udah kayak PUBG nih ya. Saat kita aktifkan fitur ini dalam game nanti akan muncul tombol auto run yang kayak gini nih ya. Kita juga pencet tombol auto run ini dan karakternya akan otomatis berjalan dengan sendirinya. Jadi lebih nyaman aja buat jalan-jalan, nggak pegel jempolnya kan. Nah, lalu ada speed up conversation. Dari namanya udah jelas ya. Pemain Genshin pasti sadar lah ya, udah seru-seru main terus masuk dialognya panjang gitu. Aduh, bisa ngantuk gitu. Mana ceritanya bisa panjang kemana-mana gitu kan. Nah, apalagi di game ini nggak ada tombol skip dialog ya. Dengan fitur ini saat ada dialog dalam game itu muncul ya, maka dialognya akan otomatis dipercepat tanpa kita perlu mencet apa-apa. Ini lucu ya, kepikiran aja Asus untuk bikin fitur beginian. Kayaknya engineer-nya pada main Genshin Impact semua nih. Lalu ada quick escape. Fitur ini akan aktif kalau kita terjebak serangan musuh atau misalnya kita kena status beku ya. Normalnya kita perlu tap-tap di layar dengan cepat supaya bisa lepas dari kondisi seperti itu. Ya nggak? Biasa tap-tap sambil panik gitu kan ya. Nah, di sini nggak perlu pencet apa-apa, nanti kita bisa lepas sendiri dari kondisi-kondisi seperti itu ya. Ini agak cheating kali ya. Fitur-fitur ini resmi datang dari software Asus dan Asus emang ada kerjasama khusus dengan Hoyoverse sebagai pengembang Genshin Impact. Kita tuh sampai mikir ya, jangan-jangan ROG atau ROG ini singkatan dari Republic of Genshin kali ya, bukan Republic of Gamers. Soalnya mereka terlalu niat bikin fitur yang spesifik banget seperti ini. Jadi buat kalian pemain Genshin Impact dan butuh fitur-fitur seperti ini, untuk saat ini baru ada di ROG Phone 8 series aja. Apakah ini bisa dibilang cheat atau pay to win? Wah, silahkan kalian tulis di kolom komentar deh ya. Itu baru satu fitur aja. Kalau kalian ada kesempatan, kalian bisa explore sendiri karena fitur-fitur gaming sini makin digali makin seru. Ya, kayaknya minggu pertama setelah kalian beli ini, kalian main game terus gitu ya sambil nyoba-nyobain. Lanjut untuk aksesoris gaming. Untuk yang satu ini ada versi baru dari kipas pendingin mereka yang namanya adalah Aero Active Cooler X. Kali ini dia hadir dengan desain yang lebih ramping dibandingkan versi sebelumnya. Teknologi pendinginnya juga masih sama, yaitu pakai TEC atau Thermoelectric Cooler alias Peltier di situ ya. Sayangnya kita nggak pegang unitnya, jadi belum tahu ini kira-kira sedingin apa ini cooler. Cuma yang jelas dibanding yang sebelumnya, yang satu ini tidak ada speakernya.
Dan tentunya ada lagi aksesoris lainnya yang kalian bisa lihat di sini ya. Yang namanya ROG Phone itu aksesorisnya emang berlimpah. Kita langsung aja masuk ke uji performa dari benchmarknya dulu. ROG Phone 8 ini mengenal aplikasi benchmark. Jadi kalau kita masuk ke aplikasi yang seperti itu, dia akan otomatis mengaktifkan X Mode untuk mengeluarkan potensi performa tertingginya. Kita lihat dari Antutu 10-nya aja. Langsung nyaris 2,2 juta di sini ya. Luar biasa. Oh ya, by the way, ini pengujian tanpa pendinginan ekstra, tanpa kipas, tanpa cooler apa-apa ya. Itu langsung dapat segitu. Geekbench 6 single core 2306 dan multi core-nya di 7280. GFX Bench Car Chase Offscreen 161 fps. Lalu kalau ini adalah skornya Trimax Slingshot Extreme Unlimited ya. Kemudian Trimax Solar Bay kita dapat 33 fps. Trimax Wildlife Unlimited Stress Test base score di 19.542, lowest score di 19.015. Jadi stability-nya ada di 97,3%. Lalu CPU throttling test selama setengah jam dapat 83%. Nah, yang satu ini kalau dikipasin lagi stability-nya masih bisa naik sampai 95%. Jadi emang coolernya responsif banget di sini. Jadi nggak usah heran ya sama skor-skor tinggi ini ya. ROG Phone emang udah sering jadi langganan rajanya benchmark setiap tahunnya. Sekarang kita masuk ke pengujian gaming. Untuk tes gaming tentunya X Mode kita hidupkan supaya performa gamingnya maksimal. Kita mulai dari Genshin Impact. Settingnya highest 60 karena nggak ada setting lebih tinggi lagi ya. Kita tes traveling seperti biasa yang setengah jam itu dan hasilnya ya frame rate-nya average-nya rata-ratanya 60 fps. Ya seperti biasa ya. Seperti biasa. Selama setengah jam itu frame rate-nya mulus rata luar biasa. Mau dipakai di kondisi lain-lain pun misalnya lagi battle atau lagi di area-area yang lagi lebih berat atau apapun lah itu ya, tetap 60 fps rata grafiknya. Ya. Tadinya kita pikir bahwa software kita rusak, ternyata enggak ya. Ini sama aja sama sebelumnya nih. Mungkin sedikit lebih rata di sini. Suhunya cuma anget-anget doang. Layar terpanas cuma 43 derajat Celcius. Bodi belakang terpanas cuma 42 derajat Celcius. Nah, karena posisi prosesor ada di tengah bodi, terlihat ya titik panasnya di tengah dan menyebar ke area sekitarnya. Desain seperti ini membuat tangan kita tuh nggak mudah menyentuh sisi terpanasnya saat kita menggenggam. Mantap bener. Jadi, udah performanya mentok nggak perlu pakai kipas ekstra, suhunya juga cuman anget-anget aja. Sebetulnya udah bisa dibilang bahwa Genshin Impact ini udah tidak menantang lagi buat ROG Phone 8. Genshin baru akan menantang kalau udah buka opsi 90 fps atau mungkin lah sekalian 120 fps lah ya. Atau kalau ada peningkatan dari si visual, ray tracing misalnya, yang katanya mau dibuat tapi nggak jadi-jadi itu ya. Tapi untuk sekarang sih ini keentengan. Ranking otomatis S+ atau mau S++? Bisa dibilang ini adalah smartphone terbaik untuk main Genshin Impact tahun ini. Apalagi inget kan tadi fitur X-Sense tadi, udah mantep bener deh. Kalian main Genshin Impact pakai ini mantep, nyaman banget. Lanjut ke Honkai Star Rail dengan setting tertinggi langsung ya, yaitu very high dan frame rate-nya di 60. Game ini bisa berjalan di kisaran 55 fps meski di skenario paling berat sekalipun. Soal suhu, game ini memang bisa membuat ROG Phone 8 ini jadi lebih panas ketimbang main Genshin Impact. Setengah jam dimainkan, layarnya itu sudah bisa mencapai 54 derajat Celcius dan body cover belakangnya itu bisa mencapai 55 derajat Celcius. Menarik ya dengan suhu permukaan seperti ini. Ingat ya, ini suhu permukaan, bukan suhu prosesor, bukan suhu SoC ya. Dengan suhu permukaan seperti ini ternyata gamenya masih diizinkan jalan kencang di ROG Phone 8. Performanya nggak diturunin. Kalau setinggi ini pastikan kalian udah pakai kipas atau sarana pendinginan yang ekstra ya. Ini nggak sehat sepertinya buat smartphone ya kalau kalian pasang seperti ini. Mungkin nggak sehat buat tangan kita juga. Lanjut, Mobile Legends. Setting yang terbuka sudah grafis ultra dan frame rate ultra juga. Jadi kita bisa menikmati game ini 120 fps lancar, nggak pakai frame drop sama sekali. Mungkin kalian lebih ngerti. Nggak pakai ngeframe sama sekali ya. Oke. Jangan dipakai lah kata ngeframe itu. Frame drop yang benar. Lanjut, PUBG Mobile. Untuk PUBG ya udah aman banget lah di sini. Setting 90 fps terbuka di sini dan game bisa dimainkan dengan super lancar. Nah, karena ada air trigger, main game shooter seperti ini jadi benar-benar nyaman ya. Kalau di smartphone lain harus nambah aksesoris ekstra, kalau di sini langsung ada, tinggal langsung pakai aja seperti biasa. Lanjut ke Call of Duty Mobile, CODM ya. Di sini setting juga udah terbuka ya, untuk grafisnya udah maksimal di sini. Intinya untuk game shooter kompetitif ini udah siap banget. Walaupun mungkin ini bukan untuk turnamen
turnamen resmi ya. Kalau turnamen resmi pakai ini rasanya agak-agak nge-cheat mungkin ya. Ini juga menjawab kalau kalian yang suka nyinyir HP gaming terbaik kok nggak dipakai di turnamen. Bukan karena nggak kenceng, tapi fiturnya terlalu overkill. Saya pernah ingat ya, dulu pernah ada beberapa turnamen yang melarang smartphone ini. Mungkin masih sampai sekarang kurang tahu juga. Mungkin kalian bisa taruh di kolom komentar ya apa yang terjadi sekarang. Tapi yang jelas ini bukan nggak bisa dipakai buat turnamen. Sebetulnya bisa-bisa aja gitu. Cuma mungkin terlalu imba aja. Lanjut, Real Racing 3. Di game ini kita bisa merasakan frame rate 165 fps. Karena di game ini nggak ada setting fps-nya, jadi fps-nya akan ngikut aja refresh rate maksimumnya. Nah, untuk game-game yang support ray tracing memang belum banyak ya di sini. Game yang kita temukan dengan opsi ray tracing itu adalah seperti biasa War Thunder Mobile. Tapi ini pun demo ray tracingnya itu kayaknya nggak signifikan sih. Cuma ada di bagian tertentu, di bayangan aja. Itu aja kok bedanya. Agak disayangkan di sini ya. Belum ada yang luar biasa banget untuk ray tracing. Untuk lihat game-game lain yang bisa jalan di atas 60 fps, tinggal cek aja di Armory Crate. Asus sudah menyediakan list gamenya. Ini satu hal yang membuat Asus terlihat lebih serius, jauh lebih serius soal pengalaman gaming dibandingkan brand smartphone lainnya. Mereka paham kalau kerjasama dengan developer game itu yang paling diperlukan di sini. Intinya dengan performance tinggi ini, kalau mau main game apapun udah pasti kencang. Kalau sampai ada game yang nggak enak dimainkan di sini, kemungkinan besar itu adalah masalah dari pihak developer gamenya ya. Nah, pertanyaannya, apakah desain barunya ini berdampak pada pengalaman gaming? Sejujurnya kita harus bilang iya. Bezel layar tipis ini membuat layarnya jadi lebih mudah untuk tidak sengaja tersentuh. Tapi solusinya ya gampang, tinggal pakai casing aja. Gripnya akan jadi lebih enak lagi. Kalau perlu ya pakai aksesorisnya, lebih nyaman lagi nanti ya. Lalu untuk speaker, sejujurnya ini juga lebih mantep front facing karena langsung mengarah kita. Tapi demi desain bodi yang lebih ringan dan tipis, pengorbanan ini ya masih bisa diterima. Toh kualitas suaranya tetap menggelegar, masih yang terbaik dibandingkan smartphone yang lain. Oke, kita lanjut ke pengujian baterainya. Local video playback, biasa pakai YouTube, kita download, kita jalankan, kita putar ya. Dia baterainya baru habis setelah bukan 20-an jam tapi 31 jam. Makanya jangan protes dulu kalau baterainya turun dari 6.000 ke 5.500. Ini sama hasil diperoleh dengan yang kemarin ya, yang pakai baterai 6.000 ya. Lalu untuk YouTube streaming 60 menit 1080p non HDR itu turun 3%. Kalau kita tesnya sekarang di 60 menit ya. Kenapa kalau 30 menit berkurangnya cuma 1%-an? Jadi kita tes ekstra biar kelihatan bedanya. Lalu lanjut pengujian untuk TikTok. Biasanya ya, normalnya TikTok tuh dimainkan setengah jam, baterai turun sekitar 3-5% ya. Yang umum tuh 4%. Ini hanya 2% ya. Lalu Genshin Impact 30 menit, X mode-nya dihidupkan, highest 60 fps, baterainya turun 13% saja ya. Jadi baterai si ROG Phone 8 ini tetap aja ya secara umum ini bisa dibilang badak. Meskipun berkurang sedikit dari pendahulunya, tapi Asus tetap membuat daya tahan baterainya mirip dengan ROG Phone 7 yang ada tahun lalu. Nah, gara-gara baterai bisa awet ini, sepertinya pengujian baterai akan kami update ke depannya. Kayaknya udah gak cukup deh 30 menit lagi. Kalau ketemu yang kayak begini-begini udah harus jadi sejam nih. Ya, selamat deh buat yang ngetes. Nambah kerjaan kalian. Lanjut, charging dengan charger bawaan. Ya, dari 0 sampai 50% hanya membutuhkan waktu 17 menit saja. Sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 46 menit. Mantap, kencang juga ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada ROG Phone 8 dan ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Untuk resolusinya mentok di situ aja ya, sayangnya nggak bisa lebih. Dari ROG Phone 7 juga mentoknya di Full HD 30 aja. Padahal di ROG Phone 6 bisa Full HD 60 sama 4K 30. Sayangnya di sini belum bisa. Kalau kita mau merekam di 60 fps di selfie, itu mesti diturunin dulu ke 720p. Untuk pembahasan kamera kali ini singkat aja ya, karena ROG Phone 8 ini memang orientasinya kan lebih ke gaming ya, bukan smartphone yang kamera-kamera banget. Kalau kalian ngincernya smartphone dengan kamera yang paling luar biasa di kelasnya, ini tentunya bukan opsi yang paling pas buat kalian. Tapi untuk standar smartphone gaming, kameranya terbilang mencukupi lah untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau yang ini adalah contoh video di resolusi 8K 24 fps. Ini coba saya bawa jalan, gimana? Videonya stabil gak? Kalau saya lihat di layar sih videonya cukup stabil, tapi bukan yang luar biasa stabil banget sih. Kalau nanti kita coba di 4K-nya bisa kalian lihat nanti videonya lebih stabil. Ini just oke aja stabilisasinya. Dan entah kenapa 8K-nya masih 24 ya, belum bisa 30 fps.
Kalau yang ini adalah contoh video dari kamera utamanya dengan resolusi 4K 60 fps. Ini saya coba bawa jalan untuk cek stabilisasinya dan terlihat sih ini stabilizernya bekerja dengan baik ya. Videonya stabil banget. Nice. Autofokusnya juga aman, nggak ada masalah. Nah, kalau ini adalah contoh video dari kamera ultrawide-nya di resolusi 4K 30 fps. Dan videonya juga bisa stabil. Untuk resolusinya mentok sampai 4K 30 aja ya kalau ultrawide. Dia Full HD 60 juga bisa di sini. Dan sayangnya kamera ultrawide-nya masih fix fokus. Belum bisa autofocus. Oke, kalau yang ini saya mau nyontoin video 4K 120 fps. Jadi bisa untuk kebutuhan slow motion. Oke, kalau yang ini adalah contoh video kamera selfie-nya kalau lagi di kondisi malam hari atau low light. Kalau saya lihat dari layar sih ini noise-nya lumayan berasa ya. Ini noise semua. Tapi detailnya masih dapet lah. Gak yang sampai hilang-hilang banget. Ini saya coba tes jalan untuk lihat stabilizernya gimana. So far sih masih lumayan oke lah ya. Cuma noise-nya aja nih agak disayangkan. Kemudian ini adalah contoh video kamera utama. Saya rekam di resolusi 4K 30 untuk kondisi malam hari atau low light. Noise-nya jauh lebih bersih ketimbang kamera selfie-nya tadi ya. Ini lebih oke nih. Ya iyalah, kamera utamanya nih sensornya paling gede juga ya. Stabilizernya pun bekerja dengan baik. Saya nggak nemuin masalah di sini. Kemudian ini adalah contoh video dari kamera ultrawide-nya. Hasilnya seperti ini di 4K 30 ya. Gambarnya udah terlihat agak soft dikit. Terutama di area-area pojok tuh kelihatan gambar udah mulai agak soft. Cuman noise-nya lumayan bersih juga ya. Stabilizernya sih kalau saya lihat emang lebih berasa di ultrawide ya ketimbang di kamera utamanya. Di ultrawide-nya ini jitternya masih agak terasa kalau dibawa jalan kayak begini. Oke, tadi itu untuk videonya. Sekarang mari kita lihat hasil foto-fotonya seperti apa. Kalau kondisi terang sih saya bilang udah bagus banget ya hasil fotonya. Dynamic range-nya bekerja dengan baik, warnanya juga oke, detailnya tinggi. Kondisi terang aman lah, mau di kamera utamanya, kamera ultrawide-nya, kamera selfie-nya itu udah mantep. Nah, untuk kondisi low light seperti ini, sebetulnya dari hasil fotonya sendiri udah bagus-bagus aja ya. Saya sih nggak ada masalah. Cuman masalah baru akan kita temukan kalau kita pakai kamera ultrawide-nya. Seperti yang kalian lihat nih, ada auto night mode-nya yang membuat shutter speed-nya jadi sekitar 3 detik. Kalau kamera utamanya nggak ada. Ini coba kita foto aja pakai kamera utamanya dulu. Tuh. Jadinya cepet-cepet fotonya. Dan karena sensor kameranya paling gede juga di kamera utamanya, kemampuan menangkap cahayanya juga paling bagus. Dan kamera utamanya ini jelas yang paling bisa diandalkan. Nah, hati-hati kalau kita pakai kamera ultrawide-nya. Ini kita coba foto ya. Tuh, dia butuh sekitar 3 detik untuk memproses fotonya. Dan selama proses kalau bisa jangan goyang tangannya. Atau fotonya jadi bisa ngeblur ntar. Nggak cuman kamera ultrawide-nya, kamera selfie-nya juga ya, dia ada auto night mode-nya. Kalau di kondisi seperti ini dia butuh waktu sekitar 2 detik. Mari kita coba foto. Selama tangan kita steady sih fotonya bakal bagus-bagus saja. Cuman perhatikan selama proses foto tadi kalau bisa jangan goyang-goyang ya tangannya. Itu aja sih. Oke, jadi itu dia kameranya ROG Phone 8. Pesan dari saya sih, ekspektasi kalian disesuaikan aja ketika mau membeli smartphone ini. Smartphone ini kameranya itu bukan kamera yang bersaing dengan smartphone flagship Android yang non-gaming terutama.
Jadi jangan berharap kameranya bakal yang super luar biasa, tapi ini sama sekali bukan kamera yang buruk ya teman-teman. Kameranya ini bisa saya bilang termasuk yang lumayan oke, untuk foto video sehari-hari itu udah lumayan bagus. Ya yang penting itu aja, disesuaikan dengan ekspektasinya. Kalau misalnya kalian beli ini sebagai smartphone gaming, tapi butuh kameranya yang lumayan, ya ini salah satu opsi yang sulit dikalahkan juga. Tapi kalau kalian mencari smartphone yang fokus di kamera, jelas flagship Android lain yang non-gaming tuh bisa ngasih kamera yang lebih oke. Gitu aja sih. Gimana? Udah ngerti ya teman-teman? Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pengujian lain-lainnya. Untuk Netflix L1 udah bisa dukung AV1 juga, tapi yang aneh kenapa di sini belum mendukung HDR? Ya mungkin nunggu update aja. Lalu untuk haptic feedback di sini jelas udah flagship. Asus ini serius banget untuk pengalaman haptiknya, karena kita juga bisa merasakannya di game-game yang udah mendukungnya ya. Kalau untuk ngetik settingan defaultnya menurut kami sedikit kurang kencang ya, tapi ini bisa diatur sesuai selera lewat settingan keyboard. Lalu untuk YouTube HDR streaming tentunya support playback video HDR ya, dan bisa playback sampai 4K 60 tanpa masalah. Oke, kita lanjut ke harga. Ya, salah lanjut ke harga. Harganya udah dibahas dari awal. Kebiasaannya nyebut harga di sini sih. Nah, kalau untuk info lebih detail mengenai penjualan dan promo-promo, kalian cek aja di kolom deskripsi. Nanti kalau kita dapat infonya kita taruh di situ ya, link segala macam. Nah, kita langsung aja masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, batas suhu yang diizinkan, paling nggak untuk skin temperature, itu tinggi banget. Jadi kalau kalian main game yang super berat atau yang memang memanaskan banget dan mainnya berjam-jam, baiknya tetap dibantu pakai kipas atau pendingin-pendingin lainnya ya. Kemudian meskipun udah lebih ringan sekitar 14 gram dibandingkan pendahulunya, bobot smartphone ini tetap di atas 200 gram, bahkan di atas 210 gram ya. Jadi tetap kita harus lihat ini sebagai smartphone yang berat. Lalu speaker smartphone-nya ini udah gak front facing lagi. Kualitasnya tetap tinggi banget, tetap premium banget. Tapi pengalaman gaming dengan speaker front facing itu lebih asik aja. Jadi ini ada take and give ya. Dipakai sehari-hari lebih enak, tapi ya speaker mungkin jadi agak sedikit kurang asik aja. Tapi kalau ada yang bilang katanya pengalaman speakernya atau speakernya downgrade, sebetulnya enggak juga. Posisinya aja yang beda. Lalu untuk kameranya, ini kami rasa untuk tahun 2024 ini bukan kelas flagship smartphone non-gaming ya. Bahkan kamera selfie-nya ini ya masih belum melawan ROG Phone 6 ya. Tapi balik lagi, ini kan DNA-nya memang buat gaming ya. Jadi mungkin di situ terjadi sedikit pemangkasan, mungkin ya. Karena kalau lihat dari harganya sih sebenarnya nggak naik-naik jauh amat ya. Nah yang 24 GB 1 tera storage itu kalau di brand lain yang udah terkenal harganya mau berapa? Dijamin tembus 25 juta ya. Lanjut, kelebihannya. Kalau kita lihat sini jelas ya. Ini adalah smartphone Android dengan performa paling kencang yang bisa kalian beli resmi di Indonesia tahun 2024 ini. Paling nggak sampai saat video ini dibuat. Kemudian tanpa cooler pun dia udah kenceng dan kencengnya tahan lama, stabil. Kalau pakai cooler lebih mantap lagi. Lalu meskipun sudah nggak front facing tapi kualitas speakernya luar biasa. Ini mantep bener, luar biasa menggelegar yang satu ini. Dan kemudian headphone jack masih ada di sini. Layar AMOLED-nya ini luar biasa mulus dan responsif juga. Kemudian fitur gamingnya ini terbilang overkill ya. Ya bukan dari sisi negatif tapi dari sisi yang positif sebetulnya. Sangat tumpah ruah lah di sini. Lalu banyak game di sini yang udah bisa jalan di atas 60 fps. Asus bahkan memberikan daftar gamenya di Armoury Crate seperti biasa. Kerjasamanya tuh dengan banyak developer game itu adalah hal yang patut kami apresiasi karena nggak semua produsen smartphone seniat yang satu ini. Lalu baterainya jelas ini badak, dari hasil pengujiannya udah jelas banget. Charging ini kencang, dia punya fitur bypass charging pula. Lalu side mounted USB-C port dan udah pakai USB 3.1 juga. Kemudian support display output, air triggernya juga ada di sini. Konektivitasnya juga lengkap dan kekinian. LED notifikasi masih ada di sini. Sudah IP68 sekarang ya. Kalau nggak dipakai gaming, mau dipakai jalan-jalan kecemplung, nggak ada masalah. Bye-bye aja ya. Dikerjain sama temannya dicemplungin dalam kolam renang, nggak masalah di situ. Lalu mungkin poin terakhir adalah dari sisi desain. Tapi ini adalah pola pandang dari mereka atau kalian yang nggak suka dengan desain yang sebelumnya. Yang satu ini desainnya jadi lebih apa ya? Jadi nggak terlalu gaming-gaming amat. Jadi lebih bisa blending aja di keseharian ya.
Jadi buat kalian yang protes kenapa desainnya berubah, itu karena permintaan sebetulnya. Lagi-lagi banyak sekali permintaan dari pelanggan yang aduh mau dong desainnya itu lebih biasa aja gitu, nggak usah terlalu berlebihan kayak gaming-gaming banget gitu. Nah dibuatlah yang seperti ini. Oke, itu dia reviewnya dari si ROG Phone 8, sebuah smartphone gaming Android terbaik yang sebetulnya membosankan karena tidak ada lawannya. Ya, ini akan tetap jadi smartphone Android yang paling cocok untuk kalian kalau target kalian adalah gaming hardcore di smartphone. Memang performa smartphone flagship yang non-gaming sekarang mungkin udah bisa melibas banyak game berat ya, tapi optimalisasi khusus di game, kerjasama Asus dengan developer game, dan fitur-fitur pendukung yang membuat ROG Phone 8 ini tetap punya daya tarik tersendiri sebagai smartphone khusus buat gaming. Menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah ROG Phone 8 ini memang smartphone gaming yang kalian cari-cari? Fitur apa sih yang kalian suka? Tulis di kolom komentar ya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.